Anda di Indonesia bolehlah bebas, tapi dunia ini sempit bagi penista agama. Anda sudah tidak akan dapat tempat di belahan bumi yang manapun. Anda akan ketemu dengan orang-orang Islam yang tidak seperti di Indonesia. Anda akan ketemu dengan orang-orang Islam yang darahnya akan mendidih dan tidak akan bisa dibendung dan tidak akan takut terhadap resiko apapun, ya, menghadapi penista-penista Nabi agama seperti Anda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Kita akan bahas agak serius malam ini, ya, insya Allah. Kita akan lihat perkembangannya, apa ini akan menjadi kasus yang biasa-biasa saja, atau ini akan menjadi kasus yang lintas negara, akan menjadi kasus yang menghebohkan dunia. Kita lihat nanti perkembangannya. Jadi kurang lebihnya begini, saya mengawali konten ini, ya, saya awali dengan narasi bahwa penista agama siapapun, ya, baik di Indonesia, ya, liberal, sekuler, atau siapalah, ya, atau sekarang kita lagi bahas Paul Zhong yang sekarang katanya di Den Haag. Penista agama Paul Zhong ini kecil, saudaraku, teramat sangat kecil, teramat sangat tidak ada nilainya, ya, termasuk KC dan sejenisnya itu, ya, sangat-sangat kecil, sangat-sangat remeh. Kalau dibandingkan dengan Abu Jahal gitu kan, dibandingkan dengan Abu Lahab, bahkan sampai namanya diabadikan di dalam Al-Quran menjadi sampah sejarah, maka Paul Zhong ini gak ada apa-apanya, ya. Dan saya jadi bersyukur kalau memang dia benar-benar di Den Haag, ya. Saya bersyukur. Ini jadi perkembangan terakhir setelah saya upload video dan dia membalas video saya mendapat banyak sekali dukungan internasional, ya. Teman-teman yang ada di Den Haag, di Australia, di Qatar, bahkan ada teman di Kanada yang memberikan support penuh kepada saya. Oke, jadi kurang lebihnya begini teman-teman. Kalau di Indonesia bolehlah kamu tertawa, ya, siapapun penista agama di Indonesia itu memang subur, ya, subur dalam tanda petik dilindungi, bahkan mungkin dibayar. Kalau di Indonesia penista agama, penista Nabi, penista Al-Quran, penista Allah, bahkan ngaku Nabi sekalipun, kalau di Indonesia itu relatif aman. Masih bisa chattingan di WA, masih bisa Facebookan, masih bisa YouTubean gitu kan. Kalau di Indonesia masih bisa tertawa, termehe-mehe gitu kan. Dan nanti kalau misalkan dipukul gitu, ya, nanti kita dituduh teroris dan seterusnya. Tapi kita akan membahas secara internasional. Kebetulan Paul Zhong ini kok katanya di Den Haag. Saya jadi ingat di Den Haag itu nih, Paul Zhong nonton, ya, nonton pelan-pelan sambil ngopi, ya, dan tolong dikontrol celana dalammu. Nanti jangan-jangan kamu ngompol, ya. Nonton video ini kamu ngompol nanti, ya. Kita sama-sama tahu di Belanda, di Den Haag, ya, pernah, ya, di Belanda pokoknya, itu pernah terjadi, di sana ada kan penista agama, Theo van Gogh atau Theo van Gogh itu, ya. Ejaannya Theo van Gogh atau bacanya Theo van Gogh, saya nggak tahu. Ini berita internasional, semua orang tahu, ya. Theo van Gogh ini kan penulis, ya, bahkan sutradara. Nah, orang ini penista agama ini tinggal di Belanda, orang Belanda, membuat sebuah film yang menista Nabi. Kan kurang lebih begitu. Tahun berapa? Tahun 2004 kalau tidak salah ini. Saya potong ceritanya. Anda tahu kan, akhirnya Theo van Gogh, ya, Theo van Gogh ini mati dengan beberapa tikaman dan ditembak 7 kali tepat di kepalanya. Nah, kemudian polisi Belanda meringkus 8 tersangka. Kurang lebihnya begitu, ya. Salah satunya Muhammad Bayouri. Oke, yang ingin saya sampaikan kepada Anda, Muhammad Bayouri ini adalah imigran, ya, dari Lebanon, Aljazair gitu. Nah, di Belanda ini, bukan hanya di Belanda, teman, ya, di Belanda, di Prancis, di Pakistan, di seluruh negara manapun, itu
tidak ada ampun bagi penista agama. Hanya di Indonesia ini, penista agama apapun itu potong masa tahanan gitu. Hanya di Indonesia. Oke, saya akan cerita di luar negeri. Theo van Gogh bikin film pendek durasi 10 menit, judulnya Submission. Harus mati dengan 7 kali tembakan ya. Yang nembak Muhammad Bayuri, imigran dari Aljazair, dari Maroko. Dan sampai sekarang di Belanda tuh masih banyak orang-orang Aljazair, orang-orang Maroko ya, yang darahnya tuh akan mendidih kalau nabinya dihina, kalau agamanya dihina. Nah, saya mulai merinding ini. Jadi gini teman-teman. Jadi gini. Oke, saya melebar dikit. Di Prancis juga ada Charlie Hopi atau Charlie Hope itu ya. Di Prancis pun ada penista agama mati ditembak ya. Kemudian di Pakistan juga ada. Banyak sekali. Di Pakistan itu malah luar biasa. Ada penista agama, ini versinya simpang siur, saya belum sempat cross check tadi. Tapi kalau saya tangkap, di Pakistan itu ada penista agama yang dibebaskan oleh hakim. Dibebaskan oleh hakim. Nah, ditembak oleh polisi Pakistan. Nah, yang ditembak itu hakimnya atau yang penista agamanya ini saya kurang tahu. Ya, kurang begitu memperhatikan karena bahasa Inggris tadi saya cek filmnya, saya cek beritanya itu bahasa Inggris. Nah, dan polisi ini yang ditembak, yang dihukum mati ini gara-gara membunuh penista agama ini, yang melayat jutaan manusia. Ya biasalah media barat, media sekuler itu biasa. Kalau orang Islam yang membunuh penista agama langsung stempelnya teroris, teroris itu biasa, kita nggak kaget. Termasuk Muhammad Bayuri ini yang membunuh Theo van Gogh ini, itu juga dituduh teroris. Oke, saya kembali ke itu yang di Pakistan itu Waqf namanya ya, di pengadilan Lahore itu kejadiannya itu. Oke, saya kembali ke Theo van Gogh ini, Theo van Gogh ini di Belanda ini. Bikin film Submission, durasi kurang lebih 10 menit, menista Nabi, menista agama. Ada sekelompok grup muslim ya, grup lah atau kaum muslim yang tidak terima. Bangkit girohnya, mendidih darahnya. Nah, salah satunya Muhammad Bayuri. Ditembak jarak dekat 7 kali di kepalanya dan mati. Dan Muhammad Bayuri ini akhirnya divonis seumur hidup. Ya, tanpa ampun, divonis seumur hidup. Tetapi di Belanda, di luar negeri itu vonis seumur hidup itu bukan berarti tidak ada harapan untuk bebas, teman-teman ya. Kalau di luar negeri itu walaupun vonisnya seumur hidup, selama di dalam penjara itu dia berkelakuan baik, maka ada kemungkinan dia bebas. Nah, ini ada berita baru. Muhammad Bayuri ini ternyata beberapa waktu yang lalu itu ditawari lewat pengacaranya ya, istilahnya itu karena berkelakuan baik ditawarkan kebebasan gitu loh. Muhammad Bayuri ini ya mau dibebaskan, yang membunuh Theo van Gogh ini, karena selama di penjara berkelakuan baik. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Muhammad Bayuri menolak untuk dibebaskan. Setelah ditanya kenapa kok menolak, kok nggak mau dibebaskan, subhanallah jawabannya apa? Kalau saya bebas, saya pasti akan membunuh lagi para penista-penista Nabi, penista-penista agama saya. Pasti saya akan bunuh. Nah, itu alasannya begitu, teman. Jadi Paul Zong ini kecil, kurang hebat bagaimana sekutu-sekutu Eropa menggempur Palestina. Jalur Gaza itu kurang hebat bagaimana. Islam ini agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Islam ini agama yang diridhai Allah. Allah langsung yang akan menjaga. Ini kalau saya kembangkan bahasa ini nanti terlalu gede, terlalu berat. Saya akan coba sederhanakan. Dan saya akan fokus ke Paul Zong aja. Kalau dibanding Abu Jahal, Abu Lahab, dibanding Fir'aun, ya, dibanding Charlie Hopi ya, yang Charlie Hopi yang dari Prancis, ya, dibanding Waqf yang dari Pakistan yang saya ceritakan tadi,
Bahkan kalau dibanding Theo van Gogh sendiri kan nggak ada apa-apanya Paul Zong ini. Nggak ada apa-apanya, teman. Kecil ini Paul Zong. Nah, jadi sekarang gini. Saya akan closing statement. Paul Zong, dengarkan saya. Dan semua umat Islam yang ada di Belanda, di seluruh dunia bila perlu ya, di seluruh dunia yang nonton video ini, tolong ya, saya sudah dapat masukan, saya sudah dapat info ya, bahwa orang-orang Maroko, orang-orang Aljazair yang kayak Muhammad Bayour yang nembak penista agama Theo van Gogh tuh, itu kalau sampai tahu Paul Zong ini ada di situ, kayaknya disembelih kayaknya orang itu. Wallahu besar ya, karena orang-orang Maroko, Aljazair ya, orang-orang Palestina, orang Pakistan, orang-orang Sunni yang garis keras tuh paling nggak bisa kalau Nabi dan agamanya dihina. Nah, sekarang gini, ada beberapa masukan dari teman-teman yang ada di Belanda, di Australia, dan di negara-negara lain. Tolong kumpulkan video-videonya Paul Zong ini ya. Kumpulkan video-videonya dan tolong diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Kita akan mulai urusan ini menjadi urusan yang lebih besar lagi. Ya, tolong teman-teman yang di Saudi Arabia, yang di Qatar, ya, kumpulkan videonya Paul Zong yang menghina Nabi, menghina agama, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang teman-teman di Perancis, ada, saya nggak sebut namanya ya, saya nggak bisa sebut namanya, tolong terjemahkan videonya Paul Zong ke dalam bahasa Perancis. Yang di Belanda, tolong terjemahkan dalam bahasa Belanda. Kata-katanya Paul Zong yang menghina Nabi, menghina agama, menghina Allah, translate, terjemahkan ke dalam bahasa Belanda, terjemahkan ke dalam bahasa Maroko, terjemahkan ke dalam bahasa Aljazair, dan mari kita sama-sama viralkan ini. Kita akan tunggu selanjutnya apa yang akan terjadi. Jadi kita bermain cantik. Anda di Indonesia bolehlah bebas, tapi dunia ini sempit bagi penista agama. Anda sudah tidak akan dapat tempat di belahan bumi yang manapun. Anda akan ketemu dengan orang-orang Islam yang tidak seperti di Indonesia. Anda akan ketemu dengan orang-orang Islam yang darahnya akan mendidih dan tidak akan bisa dibendung dan tidak akan takut terhadap resiko apapun. Ya, menghadapi penista-penista Nabi agama seperti Anda ini. Bismillahirrahmanirrahim.